eh bikin band metal. Memang sudah hobi Iya. musik metal berarti dari dulu. Nggak metal amat. Mas Tom ini dulu gondrong. Iya. Semana dulu? Sampai Sepantas. lumayan. Serius? Ya segini ada. Ada fotonya, tampilin aja. Kan banyak tuh digoreng ya. Media-media banyak banget goreng. Saya katanya pansos. Kalau cari di Google ya kan. Ya. Tahu gua. 303 kan? Nah, balik lagi di Pansos Podcast di Pan TV. Kali ini ditemani sama Tom Liwafa. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Baik ya. Iya, baik Mas Randy. Mungkin banyak yang nggak tahu, tapi kalau nyari nama Tom Liwafanya sih nggak akan kebuka nih di YouTube. Tapi coba buat kalian yang nonton ini di YouTube, coba cari yang namanya Razor Blade Terror. Ada 2 video, official video dari Razor Blade Terror. Apa itu, Mas? Coba diceritakan lah. Selama podcast berkali-kali baru ini ditanya. Oke. Dulu waktu S1 saya kuliah di ada namanya Institut Teknologi di Taman Surabaya. Kakak kelas saya kebetulan sekarang jadi wakil wali kota sama wali kotanya tuh kakak kelas itu. Bikin band metal. Memang sudah hobi Iya. musik metal berarti dari dulu. Nggak metal amat, rock lah ya. Rock. Baru metal itu pas kuliah. Kebetulan kan memang keadaannya merantau ya. Sebenarnya nggak jauh-jauh amat. Dari Mojokerto ke Surabaya. Waktu itu kalau pakai motor sekitar 1,5 jam. Pakai motor waktu itu. Di ITAS karena dapat beasiswa. Jadi waktu itu. Jadi yaudah sambil kita kuliah akhirnya kita ngeband lah sama teman-teman. Nah itu awalnya tuh. Tahun berapa? 2008. 2008. Oke, karena kalau dilihat dari Google, Mas Tom ini dulu gondrong. Iya. Semana dulu? Sampai Sepantas. lumayan. Serius? Ya segini ada. Ada fotonya, tampilin aja. Kita sambilin nanti. Iya. Nah, terus tapi kalau yang di video klip ya ada di YouTube itu 2013. Itu jadi gini ceritanya. Saya ada 2 album ya. Oke. Yang pertama ada Simbol Lukis Sesat Budaya. Yang kedua itu ada Particle of Crown kalau nggak salah ya. Ya, ada crown-nya saya Iya, ingat. aja hampir lupa. Jadi itu memang video klip dibikin pada waktu bandnya udah bubar. Oh, loh. Kenapa? Ya, pada waktu bandnya bubar baru bikin video klip. Karena pengen kenang-kenangan aja. Kan teman udah ada yang tinggal di Jakarta juga, ada yang tinggal di Jakarta udah. Jadi personil saya sekarang di Jakarta ada 2, yang 3 termasuk saya Surabaya. Tapi kan saya Surabaya Jakarta. Jadi ya udah itu ngebandnya dulu sampai 2 album. Album yang pertama dulu ada kerjasama no label record sama Self-Art Record dari Amerika. Oke. Jadi akhirnya kemudian lumayan meledak pada waktu itu ya. Laku ya ribuan kopi lah untuk CD waktu itu. Iya. Kemudian yang kedua itu kita nggak nyetak CD, di online aja. Karena pada waktu itu udah masa transisi saya fokus ke bisnis, Mas Red. Iya, di 2013 itu. Iya ya. Waktu produksi yang video klip. Ya itu buat senang-senangan aja lah itu kan itu. Iya. Tapi menarik, mungkin ini yang banyak orang tidak tahu. Karena kalau yang di video klip itu kan rambutnya udah pendek. Oh iya. Karena udah jadi Nah, pebisnis. itu berbisnis, makanya itu udah nggak ngeband sebenarnya itu. Iya, udah nggak ngeband. Tapi nggak apa-apa, setidaknya ada bukti kalau ada orang bilang itu. Soalnya banyak yang bilang kayak contohnya presiden kita Pak Jokowi kalau pakai baju Napalm Death, Megadeth itu suka dibilang itu mah baju baru beli, aslinya mah enggak. Kalau Mas Tom jadi ada buktinya. Oh, emang beneran. Iya. Dan vokalis 2 album, 16 lagu. Aduh. Iya. sempat lihat kok. Saya ngecek cukup jauh kok sampai ketemu sosial media bandnya yang lama banget. Dulu saya ketemu tuh beberapa.
Yang album pertama lumayan. Kalau misal dibaca untuk sekarang kan kita waktu itu saya liriknya yang bikin saya sendiri filsafat itu. Iya, bahasa Indonesia banyak. Ada filsafat sejak mitologi. Jadi emang saya suka. Dulu lihat Plato, Socrates. Jadi beberapa lirik-lirik kan terus dari situ. Oke. Hobi baca nggak, Mas? Iya. Kalau bacaanmu siapa yang kamu suka? Kalau misal bacaan ya, kalau misal aku sering quotes ya, Dalai Lama kayak gitu, seneng. Ya Socrates, Plato, tetaplah ya number one. Ya seneng baca-baca. Baca fiksi juga nggak? Kalau fiksi Harry Potter pasti ya. Ya. Kalau misal anime One Piece. Wah. Sama Naruto. Tapi semenjak Boruto gak ngikutin. Cuma One Piece masih ikutin sekarang. Karena udah masuk Egghead kan sekarang yang Kids, Captain Kids kena sama Seng. Ya, yang ngikutin. yang belum baca bingung nih nanti. Jangan kita bocorin. Jangan kita bocorin dulu. Iya. Wah, menyenangkan ternyata. Orang banyak yang tidak tahu sosok Tom Liwafa yang sebelumnya. Nah, pertanyaanku adalah, kamu pakai memang namanya hanya Tom saja kan sejak ngeband. Oh iya betul. Itu memang nama asli atau nama panggung? Nama panggung. Nama panggung. Nama panggung. Nama aslinya boleh disebut? Arizal Liwafa. Arizal Liwafa. Tapi sekarang namanya Arizal Tom Liwafa. Sekarang sudah jadi Arizal Tom Liwafa. Udah izin orang tua juga. Sudah resmi lah. Udah resmi Arizal Tom Liwafa. Jadi nama KTP Arizal Tom Liwafa. Itu. Kenapa Tom? Ada cerita nggak sih dulu? Ada, saya seneng Tom DeLonge waktu itu. Iya. Bukan metal banget ternyata. SMP-nya kan suka dulu ngeband juga. Punk. Kita seumuran lah, saya tahu lah. Waktu masa SMP memang Blink sangat lagu wajib untuk latihan di studio band. Iya. Iya. Itulah kan. Oke. Terus namamu mulai melejit kalau di dunia digital ya, sebelum bisnis. Kan bisnismu banyak kan? Ada bisnis makanan. Dikit-dikit lah. Ini gini nih yang meredah-meredah gini nih, ya kan? Ada bisnis makanan, ada bisnis interior design, terus baju, clothingan ya, banyak loh. Nah, pertanyaan ya gini, waktu itu ramai mulai dibicarakan adalah ketika membuat sebuah video bungkusan, terus ada uang tunainya. Oh oke. Itu lagi pusing kepala saya. Hah? Kok lagi pusing? Malah bagi-bagi duit? Ya, kan itu pandemi kan. Pandemi ini bisnis saya semua sektor retail. Jadi ya perlu saya klarifikasi bahwa usaha saya interior design udah tutup, Mas. Oke. Sejak pandemi. Jadi sejak pandemi ini beberapa lini bisnis saya tutup. Tapi akhirnya malah fokus ke yang fashion UMKM sekarang ini. Jadi banyak saya yang saya tutup bisnisnya pada waktu pandemi itu. Nah, itu kan pusing. Bayangin aja waktu itu kita sampai no sale loh pada waktu kita pandemi itu. Yang akhirnya ya udah saya bicara kan sama istri, ya us kalau udah kayak gini udah kita nggak usah ngomongin duit lagi. Kita udah selamat dari pandemi aja luar biasa gitu loh. Terus apa langkah yang kita lakukan? Ya karena kita waktu itu ngelihat bahwasanya medsos kan lagi rame tuh, lagi rame medsos. Ini orang-orang ini bagi-bagi kebaikan, ada yang baik, ada yang ngawur caranya dia kan, ada yang di prank dulu lah apa segala macam lah. Waktu itu baru sebelumnya kan memang ada yang salah satu YouTuber lah ya, yang bikin prank konten kasih bingkisan, tapi ternyata isinya sampah. Iya, Ferdian Paleka. Waktu itu kan ada yang bagi-bagi sampah terus Ferdian Paleka. Akhirnya ya udah, waktu itu saya bikin stitch-nya lah ya bahasanya waktu itu. Jadi akhirnya kemudian saya bikin tapi yang saya bagikan stitch-nya. Benar kali ini. Tapi sebenarnya juga tanpa ada Ferdian juga nggak ke-trigger juga untuk berlaku kebaikan. Ada Mas, sebenarnya sebelum-sebelumnya saya juga kalau dilihat di ini ya media ya, sebelum-sebelumnya saya juga berbagi banyak banget. Jadi artinya bisa digitalnya masih ada semua. Tapi kan kita nggak ngontenin ya. Paling cuma rilis 1 media 2 media. Kalau nggak 1 post 2 post. Istri yang sering ngepost. Tapi pada waktu itu kita kontenin. Kenapa kita kontenin? Karena konten bagus harus diamplifikasi dong biar orang-orang semuanya juga pengen juga. Orang lihat orang baik pasti pengen baik. Orang lihat orang makan aja jadi lapar Mas. Jadi ya udah
waktu itu kita kontenin, viewernya sampai jutaan mas. Jadi kita juga gak nyangka juga kan viewernya sampai segitu. Ya udah, akhirnya waktu itu kita mutusin untuk ayo coba kita bikin beberapa konten lagi. Oh ternyata meledak semua. Dan ya udah. Tapi setelah itu saya stop juga sih. Nggak mau terlalu overlap ya, branding overlap ya. Jadi ya udahlah, udah di situ kita udah stop lagi konten. Ini nggak sih apa namanya dengan konten-konten berbagi begitu ada yang ngomongin ria nggak? Oh pasti dong. Pasti dong. Iya dong kan. Pasti. Kayak ini terus bikin kontennya malah bagi duit. Gitu. Pasti dong. Iya. Terus apa pendapatmu? Maksudnya apa perasaanmu ketika gila nih niat gue baik nih kan gitu dong. Niatnya baik tapi kok malah tetap disalahin gitu. Apa yang dirasain waktu itu? Ya kita pasti akan salah mas di mata orang yang nggak suka sama kita. Ya kadang-kadang kita juga nggak boleh jumawa juga. Kita juga kadang-kadang dibenarkan dengan hal kita yang kurang benar di mata orang yang suka dengan kita. Jadi ya udah, kalau kita ngerasa ya ada efek bias ya. Ya udah, itu kan kita ngelakukan apa yang kita mau aja. Ya udah, jadi kalau misalnya sekarang berbicara kita bikin konten berbagi kebaikan, gini, kita kan lihat probabilitas ya. Artinya dari konten ini kalau misal 80% ini masih positif, oke lah. 90% ya pasti luar biasa. Tapi kalau misal udah 50-50 mas, artinya ada beberapa konten yang ternyata pro kontra juga nih. Kayak saya kadang-kadang ngomong terlalu kasar, pro kontra. Ya nggak suka ternyata 50% ya kita koreksi diri. Ya udah, berarti next nggak boleh kayak gitu. Harus kita juga mawas diri juga. Oh ini nggak boleh lah kayak gini, ini terlalu banyak ya nggak suka. Nggak ngelawan arus juga mas. Jadi ya tetap pada jalur. Tapi kalau konten kita bikin orang nggak happy kan ngapain gitu loh. Kita kalau bisa bikin konten ya bikin orang seneng, terinspirasi. Tapi kalau misal nggak bisa bikin yang bagus ya mending nggak usah di-upload lah, nggak usah dikontenin gitu aja. Tapi berarti kan dirimu sudah fokus berbisnis dulu, kena pandemi baru mulai bikin konten. Yes. Ya tidak bisa dipungkiri setelah pandemi lebih aktif bikin kontennya. Sebelumnya enggak. Foto-foto doang. Oke, saya mau tanya ini berarti. Kok bisa seaktif itu usahanya, bisnisnya? Maksudnya apakah karena kan gini maksudnya anak band gondrong gitu. Dan dulu lebih kurus banget dulu. Ya, kurus banget dulu ya kan. Pokoknya wah, tampilannya tidak terlihat sebagai wah ini pengusaha nih. Awalnya adalah jualan stiker. Ya kan? Jualan stiker. Nah, itu gimana? Kan kuliahmu selesai enggak pas waktu itu? 6 tahun S1-nya baru selesai. Oke. Lalu ya enggak ketahuan karena finance-nya enggak mencukupi. Harus kita usaha sambil kuliah. Dulu nggak bisa. Orang yang bilang nggak mungkin Tom Liwafa itu pasti bagaimanapun anak orang kaya lah, ada keluarganya yang kaya yang dia bisa sampai kayak sekarang. Bisa dicek aja. Pertanyaan itu selalu diutarakan tapi sampai hari ini nggak terbantahkan bahwa memang bukan. Orang tua saya biasa aja. Tapi memang harus diakuin gini. Orang itu kan pilihan ya mas ya. Jadi orang tua saya dulu itu pernah jadi wakil direktur di salah satu perusahaan sepatu yang di Mojokerto, memimpin ribuan karyawan. Tapi ya waktu memimpin kayak gitu, rumah kita itu ini mas, kalau di Jawa itu gedek, anyaman bambu. Anyaman. Nah ini fakta. Nah antara ya ada yang ngatain kan orang tua saya, ya antara kamu ini baik sama bodoh itu bergandengan tangan gitu. Oh iya, ya terlalu jujur. ya memang harus seperti itu. Tapi kan waktu itu kan jadi karyawan orang tua saya. Terus kemudian keluar buka stiker, buka tas kecil-kecilan mas. Jadi gitu. Terus kemudian ya bisa dibilang orang tua saya juga yang ngajari saya untuk menjadi lebih struggling ya. Jadi saya ada ciptakan quotes itu kan, istirahat adalah kegiatan bagi para pekerja keras. Nah itu dari saya itu quotesnya. Istirahat bukan berarti tidur ya, orang butuh tidur. Istirahat itu artinya kita tahu bahwa kita nggak boleh berhenti mas. Ya kita harus tetap jalan kayak gini nih di Jakarta sekarang. Padahal kerjaan saya Surabaya semua. Itu. Nah tapi di tengah kesibukan dengan bisnisnya, saya dengar lanjut kuliah.
Iya, sama S3. Sampai S3? S3. Data saya bilang masih S2 nih makanya. Jadi gini Mas, masih belum Oke. selesai, ini mau Oke. disertasi. Jadi saya S1 itu di Institut Teknologi Aditama Surabaya. Terus S2 saya Magister Manajemen Ciputra. Saya ambil juga S2 di Universitas Pelita Harapan UPH. Saya di S3 di Universitas Erlangga Oh, oke. PSDM. Jadi lumayan seneng sekolah juga. Tapi kan udah sukses, Mas. Kan orang punya ini ya Mas ya. Orang itu punya goals masing-masing. Betul. Menurut saya pengen ya, ini kan namanya orang mimpi kan, nggak apa-apa. Pengen jadi profesor lah. Ya. Wow. Ya, Ini mana pengen jadi profesor pengen mana? jadi profesor. Pengen ngajar saya nanti. Ya. Menarik sebenarnya karena saya yakin salah satunya terinspirasi dari bacaanmu dulu kan. Dan keluarga orang tua, keluarga guru. Jadi setengah dari adiknya orang tua saya itu guru Mas. Termasuk kakak saya guru. Sekarang pengusaha, dulunya guru. Jadi intinya saya bukan keluarga pengusaha atau apa, enggak, guru. Jadi orang tua saya bukan guru, cuma sebagian besar keluarga guru. Jadi emang seneng aja. Menarik. Iya. Sekarang kalau kita cari nih nama Mas Tom Liwafa gitu di Google, pasti berita-berita yang muncul adalah apa? kata Crazy Rich Surabaya. Oh, jangan. Oke. Jangan nyerempet. Oke. Crazy Rich Surabaya. Oke, Crazy Rich Surabaya. Iya. Ada film dulu Crazy Rich Asian ya kan? Yes. Jadi kan mengisahkan bagaimana orang kaya sekali yang kemudian deketin cewek yang biasa aja. Sama kayak film F4 lah ya dulu dari Taiwan kan? Oh ya. Sama gitu ya kan? Saja itu kan. Nah, ada temen di Surabaya namanya Steven Dot namanya. Itu bikin dia tuh mengulik orang-orang kaya Surabaya yang sukses. Ada Melvin Negara, Andrea Stanley, ada banyak teman-teman lainnya yang diulas. Nah kebetulan waktu itu saya waktu itu kan beli mobilnya Atta ya. Atta, cash lagi. Ya. Aman, pajaknya udah bayar. Jadi ini akhirnya disitulah diangkat gitu loh. Karena mobil, jadi orang diidentikan Mas Randi kalau udah pakai mobil supercar, ada rumah ya kan, yang rumahnya ada kolamnya lah dikit-dikit gitu. Itu Crazy Rich itu. Padahal sebenarnya kalau misal kita ngomong ya banyak banget yang lebih kaya lah. Kita ini siapa Mas? Masih belum apa-apa kita ini. Coba kan itu biasanya kalau orang udah kaya banget malah nggak nunjuk-nunjukin kan. Iya. Sekarang saya juga sama Mas, ngerem Mas. Nggak pernah saya. Berarti udah kaya banget. Enggak. Belajar. Iya. Belajar lah. Udah ngerem lah. Sekarang udah ngerem ampun lah. Menurut Mas Tom, ada apa sih di Surabaya? Kenapa ada istilah khusus sampai Crazy Rich Surabaya, soalnya Pak orang kaya tuh ngumpulnya di Surabaya gitu? Ya tidak bisa dipungkiri memang sebagian besar di Indonesia orang kayanya memang dari Surabaya juga ya. Kan ya biasa, kota kedua terbesar di Indonesia setelah dari Jakarta pasti Surabaya. Tapi kalau di Jakarta kan unlimited Mas, orangnya udah gak terbatas kayaknya. Lah ini mungkin ya orang Surabaya juga pengen nunjukin bahwa oh ini loh dari Surabaya juga ada loh yang bisa kayak gini ya. Mungkin seperti itulah. Tuh anak-anak kan yang nyebutin. Saya juga gak. Coba nanti dicek lah di Google ya. Ada gak saya menyebut diri saya Crazy Rich Surabaya nih, atau saya seorang Crazy Rich? No, gak ada. Itu gak ada title yang diberi. Gak ada title semua. Coba cek semuanya. Kalau memang ada saya menyatakan seperti itu nanti ya nggak apa-apa, kasih hadiah lah. Istri saya Mas malah silakan apa dicek aja semuanya, nggak ada lah. Istri saya malah sekarang lucu. Istri saya itu sekarang julukannya itu Crazy Rice Cooker. Kenapa? Crazy Rice Cooker. Jadi kan dulu kan Crazy Rice. Enggak, biar ini aja, biar buat seru-seruan aja. Hobi masak mungkin. Bukan, nggak bisa masak dia. Ya coba biar, kadang kan kita malu Mas kalau dikatakan crazy rich itu Mas. Padahal kita biasa aja. Banyak lebih kaya kita. Belum apa-apa kita ini. Iya. Tapi sama istri dari muda banget ya berarti? Iya, udah 13 tahun. Berarti dari awal belum sukses
Sekarang tuh. Istri ini pacar kedua. Ya, setelah itu jadi istri sampai hari ini. Yang pertama pun cinta monyet lah itulah. Jadi memang lama dari 2010 kenal sama istri tanggal 10 Maret ya. Wah. Jadi kalau misal ini udah lewat dari 10 Maret ya udah 13 tahun berarti. Itu. Awalnya Lumayan lama ya. Membentuk Tom yang sekarang tuh ada pengaruh istri nggak? Oh sangat dong. Sangat. Belajar lebih bijak, belajar untuk berpikir 2 kali sebelum melakukan tindakan. Istri ngerem juga. Kita kan ngegas terus nih cowok, ngegas terus lah kita pengen istri bukan membatasi tapi ada melimitasi mas. Jadi biar nggak ngawur-ngawur jadi orang juga. Tuh. Terus pas dirimu sempat ramai juga mengenai ketika ada kecelakaan yang menjemput almarhumah Vanessa ini. Ya betul. Lalu ada anaknya ya Gana. Kan ramai itu waktu itu. Tom bilang mau bantu gitu ya kan. Sempat mau bantu apa segala macam. Terus saya lihat-lihat dari berita menyatakan mundur. Itu gimana kok orang mau bantu mundur tuh gimana sih? Gorengan medisnya luar biasa. Memang apa yang terjadi? Luar biasa. Nggak seperti itulah. Kan gini ceritanya. Pada waktu itu saya udah menyatakan mas. Jadi saya udah menyatakan bahwa saya akan membantu Gala sampai Gala kuliah. Oke. Artinya kan kita udah kalkulasi biaya sampai kuliah itu sampai berapa sih? Ya. Dan waktu itu memang keluarga almarhum dan almarhumah mas pada waktu itu yang mohon izin memang tidak sehebat sekarang, ya kan? Ya bukan berarti anak orang mereka orang enggak udah ada ekonominya. Cuma memang kalau sekarang mas kita lihat Fuji, kita lihat Fadli, kita lihat Franz, luar biasa semua mas. Pendapatannya juga hebat, beli rumah luar biasa. Nah jadi waktu itu kan banyak tuh digoreng ya, media-media banyak banget goreng. Saya katanya pansos, ya pansos katanya pansos lah ya apa sih? Pansos gimana ceritanya orang kita ini nolongin kan? Ya udah, karena banyak banget kayak gitu, saya langsung bilang bukan berhenti, tapi saya mengatakan bahwa saya tidak akan update lagi masalah Gala. Jika pengen updatean masalah Gala silahkan ke Instagramnya Fuji. Karena beliau sekarang yang sudah merawat Gala. Tapi untuk sisi finansial saya tetap akan bertanggung jawab ketika kemudian tidak tercover. Tapi faktanya ketika kita lihat 1 bulan kemudian itu engagement dan segala macamnya Fuji dan ini luar biasa. Jadi saya pikir donasi juga ada. Ya. Waktu itu ada buku mas. Ya ada buku yang saya lelang. Kemudian semua itu saya donasikan waktu itu 400 juta ya kepada Gala ya. Dan waktu itu ada yang ngebidding dan kemudian tembus. Meskipun sekarang orangnya bermasalah ternyata yang ngebid mas. Ya cuma kan nggak ada masalah wong itu bidding buku kan. Bidding buku ya sudah. Kalau misalnya ada apa-apa ya bukunya aja sita segala macam. Nah artinya jadi pada waktu donasi buku dan lain sebagainya mas, saya pikir untuk duit kurang lebih mungkin berapa ya nominalnya kan 1 M mungkin ya. Kan cukup untuk kuliah segala macam kan harusnya aturan mainnya kan cukup. Apalagi sekarang keadaan ekonomi dari keluarga Haji Faisal juga luar biasa. Jadi udah saya nggak khawatir lagi udah. Jadi bukan mundur yang gimana kan banyak kontribusinya udah mas. Kalau secara materi, kalau secara kita ngomong pembiayaan semua yang ya mohon izin ya di Surabaya kan ya itu kan udah kontribusi yang bisa menjawab ya keluarganya beliau saja, keluarganya Haji Faisal aja nanti yang menjawab. Nah ini yang terakhir yang saya simpen nih sebenarnya. Kalau kita cari tadi kan saya udah sebut nih. Gue udah nebak. Gue sebutin aja. Kalau cari di Google ya tahu gue 303 kan. Nah gue enak asli mulai dari awal. Jadi kita bikin santai dulu nih biar terbuka dulu baru kita tanya. Coba sekarang jujur Tom Liwafa ada urusan apa tuh sama 303 itu? Yang ada di bahkan tersebut ada sebagian yang di penjara, ada yang sebagian naik pangkat. Oke. Crazy Rich itu kaki kiri itu adalah di dalam kepopularitasan, kaki kanan ada di dalam sebuah permasalahan.
Itu crazy rich di Indonesia. Jadi yang disebut crazy rich ya, itu nanti akan merasakan tuh bagaimana media akan menggoreng sesuatu yang udah ada di atas. Jadi artinya kemarin bahkan konsorsium, kalau misal nggak ada Tom Liwafanya mungkin nggak rame. Nggak rame. Kita bikin rame. Tapi Kita banyak yang rame. bilang, masa sih dari usaha kecil-kecil gitu doang bisa sekaya sekarang, pasti ada cuci-cucian di sana gitu. Ya ada mesin cuci sih di rumah kebetulan. Cuci baju. Ya gini, oke. Itu pertanyaan yang logis dan sering dilontarkan offline. Ya. Oke. Polisi ini salah satu polisi di Indonesia Mas ya. Di dunia ini adalah salah satu polisi yang punya intelijen itu luar biasa. Dia bisa ngecek semua segala macam. Ya kita akui ya, Polri itu luar biasa dalam penanganan kasus dan lain sebagainya. Oke. Artinya semua yang terlibat di dalam bagan tersebut yang salah diadili Mas. Sudah putusan semua. Ada hukuman mati, ada hukuman 20 tahun, ada hukuman 3 tahun, demosi apa segala macam, ada semua tuh. Dan sebagian naik pangkat. Itu karena bukan nggak terlibat. Berarti bersih dong. Lah iya nggak terlibat. Ya artinya kalau misal kita ngomong diduga ya udah. Bisa aja kita bikin media besok Mas Randi diduga mencaci maki Tom Liwafa di pidana. Bisa aja. Namanya kayak gitu kan. Makanya kalau misal di atas udah siap aja kayak gitu. Udah siap. Makanya teman-teman. Tapi diperiksa nggak waktu itu? Enggak. Sama kepolisian pakai Enggak ada. Berarti yang bikin memang pure gorengan aja. Iya. Kalau misal bisa saya klarifikasi nggak ada diperiksa. Sama sekali. Sama sekali sebagai saksi. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Loh. Gini, saya tidak bisa memungkiri saya juga berteman dengan teman-teman TNI Polri. Iya. Ya. Kayak kemarin secara nggak sengaja di bawah kan ternyata Pangdam Jaya sama Kapolda Metro Jaya hadir dan insya Allah kenal gitu. Tapi kan pejabat publik Mas, ya kan bisa aja lah orang bermasalah kemudian ketemu Pak Zulkifli Hasan atau Pak Jokowi di acara tertentu, ternyata orang ini bermasalah. Ya mana tahu juga beliau. Ya sama kayak saya sama beliau nih selfie. Ya mana tahu apa kerjaannya, orang kan suka konspirasi gitu loh. Jadi ini dihubung-hubungkan ini segala macam. Dan Mas berita itu akan naik Mas memang Mas. Ketika kemudian dihubungkan sama nama-nama Crazy Rich itu naik. Itulah yang bikin media seneng tuh. Goreng-goreng yang kayak gitu. Karena tagline-nya bisa berarti kemarin yang bikin itu bagan yang memanfaatkan nama Tom Liwafa dong. Yang bikin bagan belum tertangkap. Oh iya, itu sampai sekarang nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Kan itu sempat didebatkan di depannya Pak Mahfud MD kan. Pak Mahfud kan bilang bahwa itu sumbernya nggak jelas. Ya gimana kalau misal orang sumbernya nggak jelas? Ya nggak bisa. Kan sekarang memang di dalam era digital saat ini Mas, orang itu gampang naik, gampang turun, ya kan? Berita gampang nguap segala macam. Ya itu wajar. Jadi spotlight kan. Ya mungkin sekarang saya agak mundur-mundur dikit bukan apa, karena saya ngerasa bahwa ya kita pengen peace of mind juga lah, ketenangan dalam berpikir. Jadi kita nanti lebih fokus terhadap usaha dan karir lah. Gitu. Oke. Cukup ini ya. Saya juga baru tahu nih, karena kan ya maksudnya isunya ada tapi ya klarifikasinya kan susah ya dicari di berita. Paling cuma jawab enggak doang beberapa kali tidak terlibat. Tapi ternyata ya memang bahkan nggak tahu menahu sama sekali, tidak pernah diperiksa juga. Oke. Kan kalau terlibat nggak di sini nih saya. Ini logika aja kita mau. Iya betul juga sih. Iyalah. Nah ngomongin di sini kalau gitu sekarang merasa ini bukan hobi lah ya, apa ya, kesenangan baru saja buat happy doang. Mumpung udah nggak ada kegiatan, bisnis sudah lancar, bisa jalan sendiri, maka gue join partai Oke, partai. Oke. Gini, kita nggak ada yang namanya coba-coba ya Mas ya. Karena kalau misal kita dari awal pembahasan tadi band, saya 2 album. Band, bisnis lebih dari 5 bisnis saya Mas. Iya. Ya, insya Allah alhamdulillah hari ini nambah toko lagi terus ya kan. Ini kan mau opening juga toko. Terus kemudian
kuliah. Kalau nggak niat ngapain S3 gitu kan? Betul. Ya. Terus kemudian ke perpolitikan. Nah, oke. Gini Mas, di Indonesia ini kita kalau untuk pengen memperjuangkan aspirasi rakyat itu kan ada banyak cara. Bisa jadi kepala daerah, bisa juga jadi Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, kalau misal untuk menteri ya pengen lah, tapi kan itu nanti ada kelas-kelas yang harus ditahap satu persatu dulu lah. Artinya kita kan seperti itu. Siapa sih yang nggak pengen Mas untuk kita berkarir di Indonesia menjadi seorang tokoh yang akan dicatat dalam sejarah yang tujuannya mulia? Siapa yang nggak pengen? Pasti semua orang juga pengen, sebagian besar. Tapi memang kan diidentikan politik itu kotor. Politik itu bicaranya pasti selalu transaksional dan selalu politik itu diartikan itu kekuasaan. Padahal kan nggak seperti itu. Politik itu kan kita mengatur apa yang harus diatur dari apa yang disampaikan oleh masyarakat, terus kemudian kita laksanakan. Tugas dari DPR RI juga kan ada kita fungsi legislasi, ada pengawasan, ada anggaran. Kita juga nanti di reses kita akan ketemu masyarakat. Bahkan sebelum itu Mas, sebelum saya jadi kan sekarang saya udah ada gerakan yuk juga. Ada tatak namanya Tom Liwafa Teman Rakyat. Oke. Ya, jadi gerakan ini udah lama, tapi dulu namanya nggak ada. Ya gerakan aja gitu loh. Tapi sekarang gerakannya lebih terarah, jadi ada jadwalnya. 3 hari sekali turun untuk tim. Kalau saya seminggu sekali turun Mas. Oke. Teman-teman artis itu selalu bicara soal kalau sebagai pejabat publik maka bisa membantu lebih banyak orang. Salah satunya kan begitu. Sekarang saya tanya sama Mas Tom. Mas Tom sendiri kan sebagai, ya kalau saya sebut sebagai pengusaha sukses, jadi bukan juga bisa bantu banyak orang. Kenapa? Emang apa bedanya ketika menjadi pengusaha yang udah nih gue bantu bikinin, mungkin ada yang sifatnya langsung donasi, ada yang sifatnya memberikan pelatihan, kan bisa saja sudah dilakukan. Terus apa yang membedakan harus menjadi kemudian wakil rakyat? Saya kasih contoh ya. Ya. Oke. Ada sahabat saya Mas, namanya Hakim Bafake, itu di PAN. Oke. Dia membuat satu kebijakan di mana kebijakan tersebut dituliskan bahwasanya orang yang sudah pernah menjadi atlet dan memenangkan sebuah piala ataupun medali itu dapat tunjangan. Mas, itu efeknya se-Indonesia Mas. Jadi itu efeknya adalah akhirnya semua orang-orang mantan atlet itu diperhatikan. Banyak Mas orang-orang atlet itu Mas yang gak diperhatikan, ya kan, ketika beliau udah pensiun. Nah pertanyaan saya, ketika saya jadi seorang pengusaha bisa nggak melakukan kayak gitu? Iya. Duit terbatas dong. Dia duit berapa ratus miliar yang harus kita keluarkan untuk itu, which is itu nggak mungkin. Saya nggak punya uang sebanyak itu Mas. Nah artinya ya itu pasti sangat berdampak Mas. Dan itu memang ya fungsi negara itu untuk mengetahui apa yang dirasakan oleh rakyat, sehingga saya selalu turun ke rakyat. Ada Teh Desi Ratnasari juga memperjuangkan tentang ini ya, perlindungan terhadap wanita, kekerasan seksual. Sekarang kan kemudian di kampus-kampus sudah ada turunannya tuh, bahwasanya ketika ada suatu kekerasan terhadap wanita ada satgasnya Mas. Pertanyaan saya, kalau saya pengusaha nih, bikin satgas seperti itu, berapa duit yang harus dikeluarkan? Ya kan, ya bisa lah kira-kira kita ya udah kita mungkin balik ngekos lagi lah, ya kan, kemudian kita balik ngekos lagi, kemudian anggarannya semua di situ. Nah itu kan sebenarnya kan fungsi daripada DPR seperti itu. Ya banyak Mas DPR yang menjadi oknum itu banyak, tapi kan kita nggak melihat yang di situ. Makanya ya muda adalah harapan, karena bukan berarti yang tua itu nggak bisa, bukan Mas. Cuma kita lebih intinya ya, kalau kita sekarang lebih adaptif dan lebih mengetahui aja lah kira-kira yang terjadi sekarang seperti apa. Kita kan juga main medsos Mas, kita kan juga turun lapangan. Ketika kita berbicara kayak nelayan ya, saya kunjungi Mas ya, saya kan 3 hari yang lalu kan sama nelayan juga kumpul-kumpul. Saya di situ juga ada berbagai solar Mas.
buat teman-teman nelayan. Nah, ada juga di situ kemudian tempatnya itu ternyata ketika pasang Mas, itu kebanjiran. Beberapa rumah kebanjiran. Nah, apakah sudah disampaikan kepada DPR kota dan wali kota? Sudah. Tapi kan belum terurus sih. Apakah kemudian itu dilupakan sama pemerintahan? Enggak. Tapi kan perlu mekanisme proses. Nah, kebetulan kan kita ada rezeki kecil Mas. Jadi paling tidak kalau misal bisa saya handle, ya udah nggak apa-apa. Kita sementara kita urus deh, ya kan? Biar ketika pasang ya minimal 4-5 bulan aman gitu loh. Sebelum nanti kemudian di bulan kedua atau 3 pemerintah udah jalan. Nah, jadi kadang-kadang kan skala untuk prioritas di mana daerah yang perlu dibantu itu akan ngeluhnya kan seharusnya kan DPR-nya ya, artinya ke kalau misal kita katakan itu kan konstituen daripada orang yang terpilih. Nah, masalahnya kadang-kadang yang terpilih lupa Mas. Kan ini yang jadi masalah. Karena yang terpilih juga setelah duduk juga santai. Ya itulah kalau misal orang udah mikirnya udah politik balik modal. Jadi ya udahlah daripada gua turun-turun segala macam nanti aja turun mau Itu pas mau pemilihan. Iya kan, udah mau pemilihan orang-orang seperti itu. Cuma Mas saya gerakannya udah 2 tahun. Kan kalau misal orang turun itu biasanya kan Hamin 3 bulan, 4 bulan. Ya, Udah 2 tahun Mas, udah 2 tahun udah turun. 2 tahun berarti sebelum Iya sebelum udah join jalan. dengan Pando. Sudah dong, kan ada di konten-konten saya sama istri. Jadi nggak perlu kita mau nyalon ya untuk kemudian kita jadi baik. Ya kadang-kadang kalau misal orang sekarang kan pertanyaannya banyak Mas. Anda baik kami curiga ya itu kan. Iya. Karena mereka semua mereka berkampanye itu karena tujuan pengen menang. Nah, kalau saya kan bukan berkampanye sebenarnya, berbagi kebaikan aja. Kalau dinilai itu sebagai kampanye silakan. Pertanyaan juga kadang-kadang kalau misalnya nggak kepilih gimana Mas? Apa nggak nyesel apa gimana? Saya nggak kepilih juga jadi pengusaha ngapain? Biarin aja. Ya udah kebaikan aja kita. Iya. Karena memang sebelumnya memang sudah gimana ya, memang suka berbagi sih ya. Iya. Oke, Mas, bicara tadi soal harapan. Oke. Sekarang akhirnya join di FUN dan pertanyaannya adalah sudah, kalau menurut kebanyakan orang ya, termasuk saya, Tom Liwafan kan sudah besar, sudah sukses. Ya menurut Mas Ren Betul lah. Betul. Nah menurut banyak orang. Nah, banyak yang ngomong Mbak juga. Nah, masih ada nggak sih mimpi yang belum tercapai? Apa harapan dari Tom Liwafan? Kan banyak orang Mas yang bermimpi itu pengen punya 10 gedung, pengen punya 5 supercar, pengen jadi profesor meskipun dia masih S1 ya gitu kan. Nah, saya ini orang cukup realistis aja kita ini. Kalau saya pribadi, bukan berarti yang bermimpi besar itu salah, bukan. Tapi caranya. Yes, saya mimpinya itu step by step Mas. Jadi mimpinya itu nanti tiap 2 tahun update lah. Iya. Kurang lebih 2 tahun update. Kalau sekarang mimpinya pasti untuk perpolitikan saya pengen jadi DPR Mas. Oke. Ya untuk membantu rakyat dan bla 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 lah ya kan. Ya udahlah kalau misal dikulik-kulik nanti muter-muter nanti saya jadi kayak politisi banget gitu loh. Gitu. Untuk kemudian bisnis ya saya nggak muluk-muluk. Artinya tahun ini harus ada 10 outlet lah seperti itu. 10 outlet baru. Terus kemudian kalau misal untuk goals saya sendiri gimana tentang pengembangan UMKM? Nah, ini saya udah bikin acara UMKM udah 4 kali, skala penontonnya udah 10 ribuan Mas. Saya pengen tahun ini saya bikin 2 acara lagi. Ya, mimpi saya tuh tiap tahun nih seperti ya. Tiap tahun beda. Small goals tapi Iya. Gak ada yang salah dengan mimpi besar. Cuma saya tetap realistis. Tahu kapasitas diri juga penting. Ini kayaknya episode podcast pansos paling panjang nih sementara ini. Terlalu banyak bicara. Bukan. Justru karena saya ngulik terus dari tadi. Oke, kalau begitu Mas Tom sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih Mas Di Edi. tengah kesibukannya loh. Hebat loh. Menyempatkan untuk datang dan ngobrol dulu sebentar. Ya karena kan kemarin sempat ditawari podcast sama Mas Randy sama Mbak Angie ya. Ditawarinya kan podcastnya apa? Saya bilang kan kalau terlalu politik malas ah.
kan gitu kan. Nah, ternyata podcastnya santai. Iya. Jadi ya udah kalau santai oke. Kalau terlalu politik aduh kayak orasi aja. Ini podcastnya partai politik yang tidak terlalu politik. Iyalah itulah benar. Saya juga artinya gini, bukan kita nggak patuh kepada ketua umum, bukan Mas. Cuma kan ada sekolah politik juga tadi kan di bawah nggak datang. Nggak datang. Yes, kalau begitu Mas Tom, terima Ya, kasih Mas banyak Ferry. untuk Thank you. waktunya, dan kita bisa ketemu lagi nanti di podcast Pansos di Pan TV. Jangan lupa untuk nonton terus selanjutnya. Terima kasih sekali lagi Mas Tom. Matur nuwun.